Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan tema kita yaitu batu ya. Kali ini kita akan belajar tentang batu dari pengalaman mimpi Yakub di Betel ya. Betel itu artinya rumah Elohim. Jadi kita tentu nggak baca semua. Ini ada mimpinya Yakub ini ya. Pasal 28 kejadian itu dari ayat yang ke-10 bahkan di situ ya. Mimpi Yakub sampai kepada ayat yang ke-22. Ya, itu ceritanya setelah dia bangun tidur, dia juga melakukan sesuatu di situ. Nah, dalam mimpi Yakub ini dia pakai alas tidur atau bantalnya itu batu ya. Jadi batu dipakai untuk dia meletakkan kepalanya. Kemudian bermimpilah dia ya. Di situ ada malaikat Tuhan naik turun, ada tangga menghubungkan sorga dengan bumi, ada tangga itu dan malaikat Tuhan itu naik turun di situ. Nah, ini poin pertama dulu kita mulai. Tangga ini siapa ini kan tangga ini? Karena itu ternyata nubuat. Nah, saudara, kalau kita lihat di Yohanes ya, kalau saya baca dulu ya, Yohanes 1 ayat yang ke-51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya kau akan melihat langit terbuka, dan ini saya pakai lagi ya, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi tangga itu simbol daripada anak manusia, yaitu Yesus sebagai anak manusia. Itulah tangganya Yesus itu, di mana malaikat Tuhan naik turun dari sorga ke bumi sorga begitu. Dengan kata lain, tangga ini juga berfungsi menyatukan sorga dengan bumi. Jadi kalau nanti kita lihat rumah Elohim Betel yang disebut oleh Yakub itu rumah Elohim itu adalah tempat di mana sorga dan bumi disatukan, bukan tempat ya, mungkin barangkali salah nanti karena itu orang ya. Menyatukan sorga dengan bumi ya, sorga turun kepada bumi, bumi juga naik kondisinya menjadi sorgawi gitu, kira-kira begitu ya. Oke lah, yang kedua jangan terlalu banyak bicara soal tangga nih, karena bukan itu yang kita mau bicarakan, tapi soal batu. Yang kedua, ini ada lagi janji Tuhan ya, itu ada ayatnya yang di ayat 13-14, kita nggak usah baca itu. Pokoknya olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat ya. Nah, kalau kita tahu itu janji itu kepada Abraham dan Yakub, tapi sebenarnya bisa juga diterapkan kepada gereja secara keseluruhan sebagai rumah Elohim itu ya. Oke, kita langsung masuk kepada ini ya, batu ini ya, yang ketiga ini. Nah, mari saya baca dulu ya. Ayat yang ke-18, batu ini ya. Keesokan harinya setelah bangun nih, ya si Yakubnya bangun. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Perhatikan ini ya. Batu yang dipakai Yakub itu dijadikan tugu, maksudnya ditambah lagi batu-batu lain gitu. Dan tersusun rapi sehingga menjadi tugu ya. Jadi ada batu yang khusus di tempat Yakub meletakkan kepala. Yang kedua ada batu-batu yang tersusun sedemikian menjadi tugu. Yang ketiga ada minyak dituang di situ. Nah, ini semua simbol daripada rumah Elohim ini ya. Nah, pertama, batu yang tempat Yakub meletakkan kepala itu adalah Mesias ya. Karena Yesus itu batu penjuru, dia juga batu itu. Hanya dia ditolak waktu tukang-tukang bangunan para pemimpin Yahudi itu ya. Jadi batu yang tempat alas kepala Yakub itu simbol daripada Kristus Yesus sebagai Mesias. Itu satu ya. Yang kedua, batu-batu yang tersusun menjadi tugu itu simbol daripada rumah Elohim, gereja. Karena 1 Petrus kita sudah bahas itu kan, bahwa kita dijadikan batu hidup ya, tersusun rapi menjadi rumah Elohim ya. Oke, yang ketiga minyak ya, tentu simbol Roh Kudus ya. Sehingga
pengertiannya batu-batu itu yang tersusun sedemikian itu di mana alas kepalanya itu adalah Mesias, alas kepala Yakub itu batu yang menjadi alas kepala atau bantalnya Yakub itu jadi adalah Mesias. Kemudian gereja, nah ini harusnya gereja ini menyandarkan kepalanya seperti Yakub menyandarkan kepalanya kepada batu yang satu itu yang adalah Kristus itu. Mengapa kita menekankan hal ini? Karena begini, kalau kita bandingkan ya Kristus ini ya dalam Kolose ini saya baca dulu aja lah. Kolose 1 ayat yang ke 27 bagian bawahnya ya. Kristus ini saya pakai ILT. Kristus yang ada di dalam kamu selaku pengharapan kemuliaan. Saya mau tekankan begini, Christ in you the hope of glory. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Tuhan atau berkurang kemuliaan Tuhan, sedemikian. Nah, solusinya Kristus di dalam batin kita itu menjadi pengharapan kemuliaan dalam arti pada waktunya ketika Tuhan Yesus datang, maka kemuliaan kita yang tadinya batinia ditampilkanlah. Itulah dia Roma pasal 8 ayat 19-21 ngomong. Putra-putra Elohim akan dimuliakan, ya. Gereja pemenang itu ya akan dipermuliakan. Oke. Jadi penting sekali gereja atau batu-batu hidup itu, anggota-anggotanya lah semua harus meletakkan kepala di atas Kristus yang adalah kemuliaan kita bersifat batinia. Nah, sekarang saya mau jelasin dari Kisah para Rasul 20 ayat 28-30. Ketika serigala Kisah para Rasul, ya baca itu ya 20 ayat Kisah para Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Ketika gereja diserang oleh serigala ganas, saudara renungkan gak itu? Yang berubah di situ adalah kemuliaan yang tadinya batinnya Kristus dalam batin berubah menjadi kemuliaan para pemimpin yang bersifat lahiriah. Saya sebutkan dulu ini ya. Saya ulang dulu lah ini ya. Ketika serigala ganas datang menyerang gereja, yang diserang itu para pemimpinnya. Apanya yang diserang atau efek daripada serangan serigala ganas itu? Yaitu para pemimpin dengan ajaran palsu, dia narik murid-murid kepada dirinya, bangun kerajaannya, bangun gedung, bangun monumen, untuk apa? Untuk akhirnya kemuliaannya dia itu, yang tadinya batinia, kemuliaan gereja itu menjadi kemuliaan yang lahiriah. Saudara lihat dunia kekristenan, kemuliaan para pelayannya yang hebat-hebat itu, kemuliaannya batinia atau lahiriah, atau kelihatan dengan mata? Kelihatan. Karena yang dianggap pemimpin besar itu ya, pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa itu ya, itu pasti gedungnya besar. Pasti jumlah pengikutnya banyak, kelihatan semua itu. Hartanya banyak, fasilitasnya banyak, semuanya kelihatan dengan mata. Sementara Pak Petrus, Paulus, Rasul Yohanes tidak ada yang melakukan seperti itu. Sebenarnya kalau Petrus mau, dia bisa loh. Ketika dia khotbah 3.000 orang bertobat. Terus ya ajarilah persepuluhan, ya kan? Ajarilah apalagi buah sulung kayak Pak Niko bilang itu. Nggak lama tuh dia bisa bangun tuh gedung sinode terbesar di Yerusalem. Dengan mudah dia bisa tarik itu, ya, dia bangun itu. Ya. Satu kantor sinode Petrus ya misalnya begitu. Nah, tapi tidak ada yang berbuat gitu. Begitu habis bertobat dia 3.000 orang, Petrus menyembuhin orang sakit, orang lumpuh. Petrus bilang gini, emas dan perak nggak ada padaku. Beneran memang nggak ada emas dan perak. Petrus tetap aja nggak ada itu. Tapi yang ada padaku, yang batinnya itu dalam nama Yesus disembah gitu kan. Paulus juga dalam layani bilang emas, perak, pakaian tidak pernah kuingini dari siapapun. Ya, jadi beda sekali kemuliaan para rasul dengan kemuliaan para pemimpin denominasi sekarang. Mau tuh pemimpin denominasi ngajarin ngawur kayak ngaco, mau berbuatnya ngaco ngawur udah berkali-kali salah, tetap aja kemuliaannya nggak berkurang lah istilahnya begitulah. Karena kemuliaannya lahiriah.
Inilah akibat serangan serigala ganas. Ya, Kristus yang harusnya batu atau batu hidup atau batu penjuru atau terserah saudara. Kristus yang batiniah itu yang harusnya kita bersandar kepala kita kepada kemuliaannya. Tapi sekarang kita menjadi banyak bukan kita. Kalau saya sih nggak punya kemuliaan, orang saya nggak narik murid, nggak punya gaji, nggak punya jabatan, nggak punya pengikut, jadi nggak punya kemuliaan lahiriah begitu ya. Oke lah, jadi tadinya kemuliaan ini sebenarnya gini, saudaraku. Itulah serangan iblis terhadap Yesus juga. Waktu Yesus itu dibilang, kau lihat ini kemuliaan dunia ini, semua aku berikan kepadamu. Yang kelihatan dengan mata jasmani itu loh. Gedung-gedung ya, nggak tahu ya apa dulu udah ada gedung-gedungnya ditunjukin iblis atau enggak. Pokoknya inilah dunia ini. Asalkan kau sujud sama aku aja, ya. Aku berikan ini karena ini memang sudah diberikan kepada aku. Penguasa dunia ini kayak Yesus ya, mana bisa lah Yesus dicobai begitu. Tapi para pemimpin gereja kena. Karena kehilangan kemuliaan Elohim, ya para pemimpin gereja, para pemimpin denominasi menutup. Kayak Adam dan Hawa itu nutup ketelanjangannya dengan syahwat buatan sendiri itu. Ya. Tapi umat pilihan Tuhan tidak akan mau. Umat pilihan Tuhan tetap sebagai batu hidup yang nggak tersingkir pun tidak apa-apa. Yang penting dia bersandar kepalanya kepada Kristus yang adalah kemuliaan kita. Ya. Dan pada waktunya ketika Kristus datang, disitulah kemuliaan kita ditampilkan, putra-putra Elohim ya. Itulah yang kedua, poin kedua ya mengenai tema kita yang kedua batu ya. Besok kita sambung lagi ya mengenai batu ya. Haleluya, amin.